Ada kalanya ketika kita diam dan sedang hidup tenang, tiba-tiba muncul orang asing yang mengganggu dan mengusik ketenangan itu, bahkan dengan sengaja menyakiti dan menzolimi kita. Kira-kira apa reaksi Anda? Membalas dengan perbuatan yang sama atau memilih diam saja? Balas dendam. Apa yang Anda dapat ketika melakukan balas dendam? Kepuasan. Setelah puas, apa yang Anda dapat? Masalah, konflik yang lebih besar. Oh, ada yang bilang melakukan balas dendam sebagai bentuk mempertahankan harga diri. Apa itu harga diri? Apa fungsi dari harga diri? Bukankah itu hanya sekedar validasi yang datangnya dari nafsu dan emosi agar terlihat kuat dan hebat di hadapan orang lain? Ada yang memilih diam saja ketika dizolimi, tapi hatinya penuh dengan unek-unek dan kebencian mendalam yang justru malah merusak dirinya sendiri dari dalam. Kegelisahan, kecemasan, tidak tenang, dengki, keki, dan lain sebagainya. Serba salah, bos. Lantas, apa tindakan paling tepat untuk menghadapi seseorang yang sudah menzolimi kita? Ya, penerimaan, memaafkan. Pertanyaannya, maukah Anda memaafkan seseorang yang sudah menzolimi Anda dengan sengaja? Maukah Anda menjatuhkan harga diri serendah-rendahnya dengan meminta maaf duluan kepada orang yang sudah menzolimi Anda? Itulah sedikit premis dari film berjudul The Unholy Trinity tahun 2025. Dibintangi oleh serangkaian bintang papan atas terkenal seperti Samuel L. Jackson, Pierce Brosnan, dan lain sebagainya. Yang karena 3 jam lagi saya akan ke ibu kota untuk ikut turun ke jalan menyuarakan kebenaran dan keadilan, maka langsung saja pasang handsfree, simetriskan pusat serbahan, kencangkan celana orang di samping Anda. Selamat menonton dan cekicrot. Get it when I get back. Berlatar pada abad ke-19 di Montana, Amerika Serikat, kisah akan berfokus pada seorang pria paruh baya bernama Isaac Broadway sedang digiring oleh petugas penjara nomor 1 untuk menjalani proses eksekusi mati atas kasus kejahatan besar yang telah dituduhkan terhadapnya. Moses returned to the Lord and said, "False idols they worshipped." Tepat saat seorang pendeta bernama Jacob meminta pengakuan terakhir Ishak atas dosa-dosanya, ada seorang pemuda bernama Henry yang tak lain adalah anak kandung dari Ishak, sengaja hadir demi melihat sang ayah untuk terakhir kalinya, sekaligus kali pertama bagi Henry karena sejak lahir belum pernah melihat wajah sang ayah sama sekali. Tell me, promise. I promise. After you've done it. Meskipun kematian sudah di depan mata, Ishak nampak lega setelah meyakinkan Henry jika dirinya tidak bersalah, apalagi setelah ia berjanji akan menemukan pelaku yang telah menjebaknya. Namun di detik-detik menjelang eksekusi, muncul seorang pria asing bernama Christopher yang terlihat senang menyaksikan semua kejadian ini. Sambil membawa abu jenazah sang ayah dalam sebuah guci, Henry pergi menempuh perjalanan panjang menuju satu kota terpencil bernama Trinity yang menurut mendiang ibunya dulu, orang yang bertanggung jawab atas penderitaan sang ayah adalah seseorang bernama Saul Butler yang menjabat sebagai kepala serif di kota tersebut. Dalam perjalanan yang masih jauh, Henry melipir ke sebuah warteg dan secara kebetulan bertemu dengan Christopher. Entah siapa dan apa hubungan Christopher dengan Ishak dulu, tapi ia nampak begitu peduli terhadap keselamatan Henry. Hal itu terbukti saat Chris memberikannya sebuah pistol untuk jaga-jaga selama dalam perjalanan nanti. They call me St. Christopher, by the way. Henry Broadway. Dan inilah kota Trinity yang dimaksud, sebuah kota kecil dengan mayoritas dihuni oleh para pekerja tambang, di mana suasana keras dan liar tergambar dengan berdirinya sebuah bar sekaligus tempat mangkal para wanita penghibur. Namun selain kedua bangunan tersebut, di sini juga sudah terdapat kantor serif sebagai fasilitas hukum dan ketertiban, termasuk sebuah gereja ikonik yang mewakili sisi religius penduduknya.
Beliau bernama Dov, seorang serif jujur dan baik hati yang menjaga kota kecil ini tetap aman. Tanpa berkenalan terlebih dahulu, Henry sekonyong-konyong mengikutinya ke dalam gereja sambil menodongkan pistol tanpa sadar jika orang yang ada di hadapannya bukanlah Saul Butler sehingga Easy now, easy. ya, dengan mudah Dov membalikkan keadaan dan menggiring Henry keluar untuk diperlihatkan dengan Saul Better yang kini hanya tinggal nama. Sontak kejadian ini memancing reaksi tokoh setempat bernama Gideon yang merasa tak enak melihat kelakuan si Henry ini. Namun alih-alih menangkapnya, Dov yang baik hati memaafkan kesalahan Henry dan meminta semua warga untuk bubar. Back to business. We're all through here. Tak hanya memaafkan, Dov juga mentraktir Henry makan sepuasnya di warteg sambil mengobrol. Melihat Henry yang masih polos, Dov menyarankan agar ia lebih baik segera pulang ke kampung halaman. Bukan apa-apa, Dov hanya tak ingin hal-hal buruk terjadi kepadanya selama berada di sini. Dan untuk malam ini, Dov meminta salah satu pelayan untuk memberinya kamar penginapan. Long as you're paying. I want you to get in that coach. Sedikit informasi tentang si Dov ini, beliau merupakan pendatang dari Irlandia dan bertugas menggantikan Sheriff Butler, sementara Gideon adalah ketua pekerja tambang sekaligus sempat jadi pendukung fanatik Butler. Dengan fakta bahwa kematiannya masih menjadi misteri, Gideon meminta Dov menangkap seorang wanita koboi sesuai ciri-ciri yang diberikan karena menurut desas-desus di masyarakat, wanita itu adalah pelaku pembunuhan si Butler. By looks like her? You should just deputise me, saying you can't find anyone. Sebagai sheriff yang bijak, Dov tidak serta-merta terpengaruh oleh asumsi dari Gideon tanpa ada bukti yang jelas, sehingga atas dasar itulah ia langsung memastikannya dengan mendatangi sebuah bukit bernama Strawberry Creek yang diduga menjadi tempat tinggal si koboi saat ini. Come on out. I know you're in there. Dan inilah sosok wanita koboi yang Gideon maksud. Ia bernama, kita panggil saja Yuli. Demi mendapat titik terang dari permasalahan yang melibatkan namanya, Dov bahkan menghabiskan waktu sampai larut malam yang pada intinya Yuli dengan tegas menolak keras atas tuduhan Gideon tersebut karena faktanya justru Sheriff Butler dan anak buahnya lah yang telah membunuh kedua orang tua Yuli di masa lalu. Staying here and dying won't bring justice. Truth can't die with those who carry secrets. Di saat yang sama di dalam bar, Henry mencoba untuk tampil jantan walau hanya modal traktiran dari Dov. Di sana ia digoda oleh seorang wanita penghibur bernama Julia. Ini parasnya, namun hal itu tidak berlangsung lama setelah kemunculan kelompok preman rese yang dipimpin oleh seorang ketua bernama Asa dan adiknya yaitu Red. Ini babangusnya, di mana mereka sekonyong-konyong mengejek Henry karena Gucci, jenazah yang selalu dibawanya. The hell are you looking at, boy? Let's buy him around. Karena keadaan di luar tidak kondusif, Julia membawa Henry masuk ke salah satu kamar dan melanjutkan acara ngobrol-ngobrolnya. Namun, hal tidak diduga terjadi saat Asa menerobos masuk dan memperingatkan Julia agar tidak berkomunikasi dengan orang asing. Merasa itu bukan urusannya, Julia nekat menodongkan pistol dan meminta Asa segera pergi, tetapi melihat Julia tewas ditembak, Harry mengambil pistol pemberian Christopher dan langsung menembak Asa hingga jatuh dari lantai 2, disusul dengan Henry yang juga ikut turun dan segera pergi dari sana. Tepat saat Red keluar dan menemukan sang kakak, Asa, sang kakak, sudah tewas bersimbah darah. He's dead. He's dead. Boy! Where are you, boy? Dengan cepat, Red melakukan pencarian dan menemukan Henry sedang bersembunyi di kandang kuda. Menggunakan garpu tanah yang sudah dipersiapkan sebelumnya, Henry berusaha menikam perutnya meski hal itu sama sekali tidak berpengaruh apa-apa. Yang ada justru malah Henry lah yang harus dibuat terpojok saat Red berhasil memiting kepalanya ke dalam lumpur sampai akhirnya It's all right.
Entah apa alasan Chris terus membantunya, Henry langsung dibawa pergi sebelum ada orang lain menemukan mereka. Dan karena Dov masih belum pulang dari gunung, Sarah sebagai istri harus pergi ke kota untuk mewakilinya, di mana Gideon yang sejak awal kurang respek dengan si Dov ini pun meluapkan kekesalannya terhadap Sarah. Namun hal itu tidak berlangsung lama setelah Sarah pergi dan menemui Rachel alias istrinya si Asa yang saat ini sedang hamil tua untuk mencoba menenangkannya. Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Sebelum melanjutkan perjalanan, Chris membawa Henry ke sungai untuk membersihkan diri pasca perkelahian semalam. Disinilah Christopher jujur tentang siapa ia sebenarnya. Jauh sebelum Henry dewasa, ia adalah sahabat dekat Ishak saat mereka bekerja sebagai penambang emas. Menurut pengakuannya, Ishak telah berkhianat dan menyembunyikan emas yang sempat mereka curi bersama, sehingga bisa disimpulkan bahwa kebaikan Christopher selama ini hanya untuk mendapatkan petunjuk tentang titik lokasi keberadaan harta karun emas tersebut. You think I know where that gold is? I don't know. Do you? No. Henry pun dibawa menuju sebuah lokasi bekas tambang yang ternyata sudah ada pendeta Jacob di sana, atau lebih tepatnya pendeta palsu, karena di balik gelar mulianya tersebut, tujuan utama beliau adalah untuk mendapatkan keuntungan besar seperti yang sudah Christopher janjikan jika dirinya berhasil membuat Ishak jujur tentang di mana lokasi harta karunnya berada. All right, y'all, I'm going to hide. Kembali ke Trinity saat Dov sedang memeriksa para korban tewas di TKP pasca kejadian semalam. Hingga tak lama ia didatangi oleh Gideon yang melaporkan jika semua ini adalah ulah si Henry. Bahkan Gideon mengancam jika dirinya tidak akan tinggal diam untuk memburu dan menghabisi Henry secepatnya. Now get out of my way. Yakin jika Henry sedang dalam bahaya, Dov pun berpamitan kepada Sarah untuk segera mencari keberadaannya. Beruntung dalam perjalanan Dov bertemu dengan Yuli yang kebetulan sempat melihat Henry pergi bersama Christopher, sehingga Dov dengan cepat mengikuti jejak mereka yang ternyata menuju ke sebuah tambang tua dengan Henry yang terlihat sudah berada di sana. Dan I'm not. ya, terjadilah baku tembak antara Dov dan Jacob CS yang memang sengaja menjebaknya untuk datang kemari, di mana hal tak terduga terjadi saat Yuli ternyata diam-diam mengikuti Dov dan membantunya melawan pasukan si Jacob. Sementara Yuli fokus dari arah belakang, Dov harus terlibat pertarungan sengit dengan Jacob yang berhasil membuatnya terpojok, tetapi Jacob pun tewas setelah Henry menembaknya dari belakang. Sementara untuk Christopher, ia memilih mundur karena sudah tak memiliki pasukan lagi. Sedangkan Henry akhirnya berhasil pulang ke Trinity dan langsung mengamankan diri di kandang kuda dekat rumah Dov. Disinilah Dov akhirnya jujur bahwasannya rumah dinas yang ia dan Sarah tinggali saat ini adalah bekas peninggalan mendiang ayah Henry saat dulu masih bertugas di Trinity. You were born here. I thought this was yours. Actually, it belongs to the town. Mendengar hal itu, Henry langsung teringat dengan Christopher dan harta karun ayahnya yang disembunyikan di Trinity ini. Jika memang rumah ini sudah dibangun sejak lama, besar kemungkinan Ishak telah menyembunyikannya di sini. Dov yang baru mengetahui hal ini pun akhirnya memberitahu jika sebelum dirinya dipindah tugaskan, Butler sudah berkali-kali merenovasi tempat ini, entah karena alasan apa, sehingga ia menyimpulkan jika Butler sengaja melakukan itu untuk mencari keberadaan harta karun emasnya. Come in and have a bowl of soup when you're ready. Di saat yang sama, Christopher juga baru tiba di Trinity dan langsung masuk ke bar tepat saat Gideon dan pasukannya ada di sana. Menggunakan kelihayannya dalam memanipulasi seseorang, Christopher sengaja membuat pengalihan dengan membocorkan keberadaan Yuli di Bukit Tambang dan membantu Henry melakukan pelarian. Gideon yang sudah lama mengincar mereka pun langsung mengerahkan pasukannya untuk melakukan pencarian tepat saat Dov tiba di sana untuk melakukan olah TKP kematian Asa. Come on, Pa. Let's go, man. If you ever need any help with anything, let me know.
Mengetahui Christopher dengan sengaja membocorkan keberadaan Yuli, Dov membatalkan acaranya dan langsung pergi ke bukit untuk menyelamatkan Yuli tanpa sadar jika situasi ini langsung dimanfaatkan oleh Chris untuk mendatangi Sarah yang sedang sendirian. Dan sekali lagi, dengan kelihayannya dalam memanipulasi seseorang, Sarah pun mempersilahkan Chris masuk dan mulai membahas tentang silsilah rumah ini. Namun karena tak kunjung mendapat titik temu, Chris yang sudah mulai habis kesabaran pun nekat akan menghabisi Sarah dengan sebuah pisau cukur, tetapi berkat tembakan menggertak yang Henry layangkan dari luar, Chris akhirnya keluar dan tidak jadi melakukannya. Henry tahu betul jika kedatangan Chris kemari adalah untuk mencari informasi tentang harta karun emasnya. Henry juga mengatakan bahwa Sheriff Butler tidak pernah menemukannya di rumah ini karena jika memang benar adanya, tentu Butler sudah berhasil menemukannya duluan. Ain't good enough answer. Where are you going? Masih di hari yang sama, Dov akhirnya terlebih dahulu tiba di bukit dan memperingatkan Yuli untuk segera pergi. Namun setelah semua yang mereka lalui, Yuli memilih tetap tinggal dan akan melakukan perlawanan. Tak lama, muncullah Gideon dan pasukan yang mendesak Yuli untuk menyerahkan diri atas tuduhan kematian Sheriff Butler dan pendeta Jacob, di mana Dov langsung menjelaskan jika dirinya lah pelaku atas semua tuduhan tersebut. Padahal jelas-jelas itu hanya sebuah pengalihan karena ya, kembali terjadi baku tembak antara Yuli dan pasukan Gideon yang kali ini memakan lebih banyak korban. Bahkan Yuli mengalami luka parah setelah terkena beberapa tembakan di bagian perut. Tak terkecuali putra tunggal Gideon sendiri yang harus tewas karena kehabisan darah tepat saat Top membawa Yuli meninggalkan bukit ini. It's okay. Gideon and his men. Sementara Sarah mengobati luka Yuli, Dov dan Henry fokus mempersiapkan tameng dengan peralatan seadanya kalau Gideon kembali dengan membawa pasukan lebih banyak. Dan benar saja, di saat yang sama di dalam bar, Gideon mulai mengumpulkan pasukan untuk melakukan penyerangan, termasuk Christopher yang juga ikut membantu dalam membuat perencanaan. Chris yakin jika saat ini Dov dan yang lain akan bersembunyi di rumah dinasnya karena tadi siang dirinya juga bertemu dengan Henry saat sedang mendatangi Sarah di sana. What are we waiting for? Come on. Let's go! Tak langsung ikut bersama rombongan, Christopher kembali ke dalam dan menghampiri si bartender yang ternyata tahu banyak hal tentang mendiang Ishak. Menurut rumor yang beredar, jauh sebelum Ishak difitnah sampai dihukum mati, beliau adalah sheriff baik yang sangat dihormati dan jujur. Tak hanya ramah pada semua warga, Ishak juga telah membangun hampir semua fasilitas umum di kota ini, termasuk gereja megah, tempat Ishak menghabiskan lebih banyak waktu di sana. Curiga jika emasnya disembunyikan di dalam gereja, Chris yang tak ingin informasi penting ini jatuh ke tangan orang lain pun langsung menembak si bartender hingga tewas dan duduk sejenak sambil melanjutkan makan-makannya. Singkat cerita, sore menjelang malam pun tiba. Terlihat pasukan Gideon sudah mengepung seluruh rumah dan langsung melakukan penyerangan. Sementara di dalam, Dov yang sudah merasa cukup dengan persiapannya pun segera mengambil ancang-ancang untuk melakukan perlawanan dan inilah yang terjadi. Tak hanya Dov dan Henry saja, Sarah dan Yuli yang sudah siuman pun langsung membantu dalam baku tembak yang terjadi. Namun, nasib apes harus menimpa Henry saat dirinya berhasil ditangkap dan diseret keluar untuk dihabisi. Melihat Henry dibawa ke kandang kuda, Dov segera naik untuk keluar dari atas loteng, tetapi sementara Dov masih sibuk adu jotos dengan si penjahat, kita akan dibawa ke kandang kuda saat Henry sudah diikat tergantung sambil disiksa habis-habisan oleh Red dan anak buahnya. Tak hanya membawa misi balas dendam, mereka juga mulai terobsesi dengan emas milik Ishak dan memaksa Henry buka mulut tentang keberadaannya. Tapi apa yang terjadi?
Ya, salah satu anak buah yang sering mendapat penindasan dari Red nekat menembaknya dan memilih untuk memihak pada Henry. Selesai menghabisi Red dan pasukannya, kita akan dibawa ke rumah saat Sarah dan Yuli juga berhasil memukul mundur pasukan Gideon, disusul dengan Dove yang juga berhasil mengalahkan si penjahat, tepat saat penjahat lain muncul dari arah belakang. Tersisa Gideon dan satu asistennya yang tidak bisa apa-apa. Dove meminta Gideon segera menghentikan aksi gilanya. Dengan fakta bahwa dirinya sudah tidak punya siapa-siapa lagi, Gideon tetap ngotot dengan pendiriannya untuk menghabisi Henry dan Yuli dalam posisi terbojok seperti ini, sehingga Don't. setelah Gideon dan semua pasukan habis terbunuh, Dove dan Henry segera menggeledah seluruh kota dan menemukan Christopher di gereja baru selesai melakukan penggalian. Di sini, Chris akhirnya jujur bahwa dialah orang yang sudah menjebak Ishak selama ini gara-gara sakit hati karena Ishak tidak membagi emasnya. Padahal faktanya Ishak sengaja mengubur semua emas di gereja ini bukan untuk memperkaya diri, melainkan sebagai aset cadangan untuk kesejahteraan kota Trinity di masa depan. Meski Henry sempat tertembak di bagian kaki, Dove akhirnya berhasil mengakhiri semua ini dengan Chris yang tewas karena luka tembak di dadanya. Beberapa meter meninggalkan gereja, ternyata Christopher masih hidup dan meratapi tumpukan emasnya sesaat setelah ia benar-benar mati karena kehabisan darah. Setelah semuanya selesai, kini Dove secara resmi mengangkat Henry sebagai sheriff di kota Trinity dan memberikan sebuah lencana penghargaan. Sebelum melakukan tugasnya, Henry menyempatkan diri pergi ke sungai untuk menabur abu jenazah mendiang sang ayah, ditemani oleh Yuli yang kini akan menjadi asisten pribadinya. Tamat ending yang sangat menghanar-wankan. Balas dendam memang buruk, yang baik cuma di film-film saja. Itu juga, ya sudah disetting, skenarionya memang seperti itu. Seberapapun Anda melakukan pembelaan, balas dendam tetap tidak dianjurkan, lebih baik diam. Beda cerita dengan kondisi yang terjadi di negara kita sekarang. Diam ya, malah makin diinjak-injak sampai jadi opak oleh para penguasa berdasi yang ada di atas sana. Titip pesan untuk teman-teman yang berjuang di luaran sana, jaga diri, jaga hati, fokus menyuarakan keadilan, jangan sampai teralihkan apalagi melakukan tindakan vandalisme yang berlebihan. Semangat dan turut berduka cita kepada salah satu saudara kita yang gugur di medan perang. Semoga amal dan ibadahnya diterima di sisi Tuhan. Amin. Adios, Cung Curungan Esmeralda. Cuau, cuau, cuau.